Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Semoga seluruh para peserta dalam limpahan kesehatan, dalam limpahan kenikmatan yang disyukuri, dalam kondisi yang tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita termasuk di antara pengikutnya yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan mempelajarinya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kurang lebih selama 1 bulan ke depan, 4 kali pertemuan, kita akan membahas sebuah buku yang cukup ringkas, buku praktis terkait dengan mendidik anak atau parenting Islami. Ini buku yang insya Allah akan kita bahas, yaitu mendidik anak dengan game Islami. Di dalam buku ini, sekilas kita akan mempelajari tentang metode-metode pendidikan anak, khususnya anak di usia dini. Kita bagi menjadi 4 pertemuan. Insya Allah setiap hari Senin kita akan sampaikan materi ini secara online dan mungkin nanti akan ada tanya jawab melalui live Zoom. Di hari ini, Senin 2 Agustus 2021, insya Allah kita akan membahas tentang mendidik anak, tanggung jawab siapa. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita membahas bahagianya belajar dengan Muna. Kemudian di pertemuan yang ketiga, rumahku, sekolah terbaikku. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang praktek, practice makes perfect. Ini kurang lebih materi yang akan kita bahas selama 1 bulan ke depan, dan insya Allah nanti masih bersama saya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pendidikan anak, tanggung jawab siapa. Buku ini kami susun bersama istri dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk kami, keluarga kami, dan juga mungkin kepada para peserta daurah atau siapapun pembaca yang ingin memanfaatkan buku sederhana kami. Sebelum kita memasuki materi, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa merefleksikan diri, menyadari kondisi kita saat ini, posisi kita terkait dengan anak kita. Sadarilah, Bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudariku, bahwasannya yang namanya anak itu adalah anugerah. Betapa banyak orang di sekeliling kita, atau mungkin sebagian di antara peserta seminar ini pula, yang masih mendambakan kehadiran seorang anak. Tidak jarang di antara saudara-saudari kita yang mereka sudah menikah cukup lama, bahkan belasan tahun, tetapi belum dianugerahi anak. Belum bisa mendapatkan keturunan. Maka hakikatnya keberadaan anak kita ini adalah sebuah anugerah. Rizki dari Allah SWT yang layak bagi kita untuk mensyukurinya. Maka jangan ada dalam benak kita kemudian, ya kok punya anak itu ternyata susah. Kok punya anak itu banyak kesulitannya. Ya, maka sadarilah di sana banyak teman-teman kita, saudara-saudari kita yang mendambakan ingin punya anak. Sampai rela mengeluarkan uang yang banyak, sampai rela kemudian berobat sekian tahun, terapi sekian lama, hanya untuk mendapatkan seorang anak. Maka bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saat ini diberikan anugerah seorang anak, maka syukurilah. Kemudian hakikat anak adalah amanah. Ini yang kedua. Setelah kita dianugerahi mendapatkan rizki seorang anak, maka sadarilah bahwasannya anak yang ada di hadapan kita itu adalah amanah. Amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang kelak akan dipertanyakan bagaimana kita dengan titipan amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Dikatakan oleh Nabi SAW, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki ia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum. Kelak sang laki-laki ini seorang ayah, seorang bapak, seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang menjadi tanggungannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Begitu juga seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, seorang istri. Hakikatnya ia adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, yang kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban dengan bagaimana memanage rumah suaminya dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan keduanya. Maka setiap kita adalah seorang pemimpin, entah itu sebagai suami, atau sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang ibu, kelak ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak kita adalah amanah. Kemudian yang ketiga, sadarilah wahai Bapak Ibu, bahwasanya anak juga adalah ujian. Betapa banyak di antara kita merasa senang dengan kehadiran anak. Kadang-kadang yang disayangkan adalah ketika saking senangnya kita, sayangnya kita dengan anak-anak kita, hal itu kemudian melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari memberikan penghormatan, memberikan hak-hak kewajiban kita kepada orang-orang yang ada di luar keluarga kita. Mungkin orang tua kita, ya, mungkin bahkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, seorang yang kemudian mencari nafkah dengan alasan mencarikan nafkah untuk anak istrinya, untuk anak-anaknya biar bisa sekolah tinggi, tetapi kemudian dengan menempuh cara-cara yang diharamkan oleh agama. Maka ini adalah ujian. Keberadaan anak kita adalah bagian daripada ujian. Apakah hal ini menjadikan kita semakin bertambah derajat keimanannya, bertambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pundi-pundi kebaikan amal, atau sebaliknya malah menjauhkan seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak adalah sebagai ujian. Sekarang kita memahami tentang konsep dasar pendidikan anak. Setelah kita memahami keberadaan anak di hadapan kita menginjak pada pendidikan anak. Sadarilah, setiap kita dengan hadirnya anak tadi kadang-kadang merasa letih. Suatu saat juga merasa senang. Tapi ketika kita mungkin di hari-hari kita sibuk dengan bekerja sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang turut bekerja, begitu juga seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan aktivitas di rumahnya, atau mungkin bahkan sebagian ada yang bekerja di luar rumah, merasa capek, merasa letih, merasa berat ketika dihadapkan dengan kewajiban mendidik anak. Anak saya sudah setiap hari saya didik, saya ajarkan tentang ibadah, tentang agama, tentang berbakti kepada orang tua, tentang bersikap yang santun sopan. Tetapi ternyata yang ia hadapi sebaliknya. Sang anak kadang malah membangkang. Sang anak kadang mengangkat suaranya keras kepada kedua orang tuanya. Sang anak mungkin sulit atau enggan, malas-malasan untuk mengerjakan amal ibadah, sholat diantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah bahwasanya pendidikan anak yang akan kita bahas saat ini hakikatnya setidaknya memiliki 3 kondisi. Yang pertama, pendidikan anak itu adalah ibadah. Sadarilah bahwasanya mendidik anak adalah bagian dari ibadah. Ia akan memberikan nilai pahala. Maka ketika kita meyakini ibadah yang kita laksanakan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ilmu-ilmu yang selaras dengan petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Ketika kita memahami ini adalah bagian daripada ibadah, maka dia tidak akan merasakan kemudian, sudahlah terserah kamu nak, saya sudah capek mengurusi kamu, tidak ingin lagi beradu debat dengan kamu. Tidak akan muncul ungkapan keluh kesah, putus asa dalam mendidik anak. Karena apa? Dia sadar yang ia lakukan
adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha untuk menjadikan setiap upayanya mendidik anak adalah bagian dari menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui banyak hadis yang menerangkan tentang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Khairukum, satu di antara contohnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ketika kita masing-masing belajar membaca Al-Qur'an dengan benar, maka di sana ada anak-anak kita selanjutnya yang lebih atau pertama kali ada di hadapan kita untuk bisa menjadi bahan kita mengajarkan kebaikan tadi. Bayangkan seorang tua mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Menjadi orang yang terbaik. Khairukum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak berprofesi sebagai seorang ustadz, tidak menjadi pengajar, maka kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran hakikatnya masih terbuka. Setidaknya untuk anak-anak kita. Maka di sana adalah ladang pahala. Di sana ada sholat, di sana ada wudhu, di sana ada sekian banyak lagi mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakannya sedikit pun. Maka inilah, mendidik anak adalah ibadah. Yang kedua, yang kita perlu pahami sebagai konsep dasar pendidikan anak adalah mendidik anak adalah kewajiban. Kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk meluruskan anak-anak kita. Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang keimanan, tentang adab, tentang ibadah, ya. Yang kelak semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita yakini dalam mendidik anak, ia adalah bagian daripada investasi. Ya, bagian daripada mengumpulkan saham untuk akhirat kita. Anak adalah aset dunia. Setiap kita, terutama mungkin yang sudah mengalami masa tua, atau mungkin sudah melihat orang tua kita lihat ketika di dunia, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, betapa senangnya ketika kemudian dikunjungi anaknya, ketika mungkin dalam kondisi sakit dirawat anaknya, ketika dalam kondisi ekonominya lemah, kemudian ia ditopang oleh anak-anaknya. Seorang anak adalah aset ketika di dunia. Ketika orang mengalami masa tua, lemah, kondisinya mungkin sudah susah payah, entah itu karena sakit atau keterbatasan ekonomi, ya, maka anak menjadi aset dunia yang mungkin suatu saat kita butuhkan kehadirannya di sekeliling kita. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan in qata'a amalhu illa min thalathah." Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amal kebaikannya. Ia sudah tidak lagi bisa melaksanakan sholat, bersedekah, dan seterusnya. Kecuali 3 hal yang kelak ketika terputus nyawanya di dunia, ada 3 hal yang kita semua, yang saya yakin sudah hafal, pahala itu akan terus mengalir, meskipun kondisi kita sudah meninggal. Kata Nabi SAW, illa min sodakotin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, tetap dipergunakan oleh umat, oleh orang lain. Aw waladin solihin yada'ulah, atau seorang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga hal ini bisa terkumpul dalam diri seorang anak. Betapa bahagianya ketika seorang memiliki anak, ia bisa memiliki investasi di dunia maupun untuknya di akhirat kelak. Nah, mendidik anak sebenarnya kewajiban siapakah? Ketika kita mungkin sudah mengantarkan anak kita ke bangku sekolah,
Kemudian ada di antara kita yang mengantarkan ke pesantren, kemudian seolah-olah pasrah kepada lembaga pendidikan tersebut, sekolah, madrasah, pesantren tersebut, baik buruknya kemudian kadang-kadang ditimpakan kepada sekolah. Ya, saya sudah menitipkan anak saya, Ustadz, selama ini di pesantren. Kenapa sekarang kondisinya jadinya anaknya demikian dan seterusnya? Maka kita akan menyadari bahwasanya siapakah sebenarnya yang memiliki kewajiban mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian termasuk di dalamnya adalah anak, nara, dari panasnya api neraka, dari siksaan api neraka. Kita sebagai ayah, kita sebagai seorang ibu punya kewajiban untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, perintah menjaga diri kita masing-masing dan juga anggota keluarga kita dari siksaan api neraka. Tidak heran ketika ayat ini disampaikan, kemudian Imam Qatadah, salah seorang tabi'in, beliau menuturkan, menafsirkan ayat ini, ta'muruhum bi ta'atillahi wa tanhahum an maksiatillah. Apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dari keberadaan ayat ini, kata Imam Qatadah, yakni hendaklah engkau memerintahkan mereka, anggota keluargamu, anak-anakmu, bi ta'atillah, untuk taat, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tanhahum an maksiatillah, dan melarang mereka dari bermaksiat, dari membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antaku ma'alaihim bi amrillah. Selanjutnya engkau menegakkan, menerapkan perintah-perintah Allah, syariat Allah ini kepada mereka. Wa ta'muruhum bih. Engkau pun kemudian memerintahkan anggota keluargamu untuk menegakkannya pula. Wa tusa'idahum alaih. Bukan sebatas itu, engkau pun kemudian menolong mereka, memberikan support kepada mereka agar bisa menegakkan perintah Allah tadi. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah rada'tahum anha wa zajartahum anha. Ketika engkau melihat ada di antara anggota keluarga, anak-anak, kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peringatkanlah dan cegahlah. Demikian pula hal itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir yang membawakan, mengutip perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ajarkanlah adab dan didiklah mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah ajarkanlah kepada mereka adab, didiklah mereka adab, dan didiklah mereka dengan kebaikan kepada seluruh keluargamu. Maka kita akan melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mencontohkan ini kepada anak beliau. Ayat ini berbicara tentang kisah putra angkat beliau, ya, Umar bin Abi Salamah, ya. Ketika Umar bin Abi Salamah dalam asuhan Nabi SAW, ya, putranya Abu Salamah, karena Abu Salamah meninggal sehingga beliau kemudian diasuh oleh Rasulullah SAW karena dinikahi oleh Nabi SAW, Ummu Salamah. Maka suatu ketika Umar bin Abi Salamah, beliau menceritakan, wa kanat yadi tatisu fi sakhfah. Kata Umar bin Abi Salamah yang saat itu masih kecil, ya, kondisinya masih anak-anak, beliau menceritakan tentang saat itu dirinya makan bersama Nabi di dalam sebuah loyang bersama, tangannya itu lari ke sana kemari, mengambil makanan yang sana, mengambil yang sebelah sana, ya, namanya juga anak-anak, ya. Maka kemudian Nabi SAW
menuturkan, mengajarkan adab kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, nak, kalau orang Jawa menyebutnya le, nduk, bahasanya orang Jawa mungkin begitu. Ya gulam, nak, samillah. Ketika engkau akan makan, bacalah basmalah. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Wa kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu sehingga tangannya tidak kesana kemari. Inilah adab yang diajarkan Nabi SAW kepada seorang anak kecil. Ya. Disinilah letak pendidikan orang tua kepada anak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak soleh memiliki andil. Kesolehan anak memiliki andil dari kesolehan orang tua. Anak soleh adalah ada andil kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah SWT menyampaikan, berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka. Bagaimana bisa diikuti? Ya, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan keteladanannya. Orang tuanya beriman, anaknya beriman. Orang tua beriman, diikuti dengan keimanan anak cucu mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami hubungkan kelak di akhirat anak cucu mereka dengan mereka. Akan dikumpulkan kelak di surga bersama. Masuk surga bersama satu keluarga. Ketika apa? Ketika orang tua memiliki keimanan, diikuti keimanan itu oleh anak-anak mereka. Wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Demikianlah ketika kita di dunia sebagai orang tua, kemudian menunjukkan kesolehan kita, kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita, adab kita, maka hakikatnya pun kondisi semacam ini akan memberikan pengaruh untuk anak kita. Kelak bahkan kita akan dikumpulkan dengan mereka. Sampai-sampai diungkapkan oleh Sa'id bin Musayyab, ya. Inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi sholati. Kata beliau, mengingat kesolehan orang tua ini memberikan pengaruh kepada anak-anaknya, maka Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in, beliau kemudian menuturkan, inni la usalli, sesungguhnya aku ketika sholat, fa'adhkur waladi, kadang-kadang aku teringat dengan anakku, fa'azidu fi sholati. Kita membayangkan kelak anak-anak kita seperti apa, apakah menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bagaimana setelah sepeninggal kita, atau ketika mungkin mereka berkeluarga. Maka kata Imam Sa'id bin Musayyib, dia teringat tentang anaknya, berharap ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah SWT, fa'azidu fi sholati. Maka aku, kata beliau, menambahkan sholatku. Aku berharap dari amal kebaikan ini bisa menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Fa'azidu fi sholati. Aku menambah amal ketaatanku dengan wujud sholat-sholat yang dicontohkan Nabi, ya, bukan dengan sholat yang tidak ada contohnya. Seorang yang kemudian menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh, ia kemudian memperbaiki diri dengan menjaga sholat
5 waktu yang wajib diiringi dengan sholat sunnah rawatib misalkan, sholat sebelum atau sesudah sholat wajib yang mengiringi. Ia iringi dengan puasa-puasa sunnah, ia iringi dengan membaca Al-Quran, ia iringi dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ia mensolehkan dirinya. Maka hakikat kesolehan ini akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Begitu juga diungkapkan oleh seorang yang soleh, ya bunayya, innila astaghfiru minas sholati li ajlik. Wahai anakku, kata seorang yang soleh, innila astaghfiru minas sholah. Aku sangat senang, aku berusaha untuk memperbanyak sholat li ajlik, lantaran kamu, dengan harapan supaya kamu menjadi orang yang baik, dengan harapan amal solehku ini, wujud kesolehanku ini memberikan dampak efek kepada engkau. Maka demikianlah bahwasanya kesolehan seorang anak ada andil kesolehan orang tua. Maka ketika kita mendidik anak, jadikanlah diri kita orang-orang yang soleh pertama. Demikian mungkin yang bisa kita bahas untuk pertemuan perdana pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar kiranya bisa menjadikan diri kita istiqomah, diri kita menjadi pribadi yang saleh dan bisa mensolehkan anak-anak kita. Kita dianugerahi taufik, begitu juga dengan anak-anak kita, sehingga kelak kita bisa berjumpa bersama keluarga kita, masuk surga bersama keluarga. Satu penutup yang ingin kami sampaikan di sini, semoga memberikan motivasi kita untuk semangat mendidik anak kita. Untuk semangat kita belajar bagaimana cara mendidik anak kita dengan baik. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal, la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yarfa'u darajata lil abdi salih, akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh fil jannah, kelak di surga, karena orang tuanya yang saleh, orang tuanya yang baik, dia mendapatkan sebuah kedudukan di surga. Tetapi ia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi dari kadar yang harusnya ia terima. Fayaqul, ia kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari haknya dia, hakikatnya. Kenapa? Fayaqulu ya Rabb, ia kemudian mengatakan, ya Rabb, anna li hadhi, bagaimana saya bisa mendapatkan posisi kedudukan derajat di surga sedemikian tingginya, padahal saya dulu di dunia mungkin hanya sebatas ini dan ini. Fayaqul, maka Allah SWT kemudian menyebutkan bistighfari waladika laka. Hal itu disebabkan karena permohonan ampun, istighfar yang diucapkan, yang terus didengungkan, yang terus dipanjatkan oleh anakmu kepadamu. Maka demikianlah agung ketika seorang bisa meninggalkan keturunan yang soleh. Kita bisa meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya, mengamalkan perintah-perintah agama melalui pendidikan-pendidikan yang kita upayakan sebaik mungkin. Semoga kelak kita bisa dipertemukan dengan anggota keluarga kita, disatukan bersama di dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.